Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengawali dengan ayat Al-Quran yang luar biasa. Spesial Ramadan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan diturunkannya suci Al-Quran itu bulan suci Ramadan. Spesial kalau memasuki bulan suci Ramadan, topiknya ini saja. Nggak usah bahas yang lain. Topiknya ini saja. Fikih dan sebagainya itu nanti setelah bulan suci Ramadan. Spesial Ramadan ini sudah fokus di sini. Ketika Anda sudah fokus di Al-Quran, semua akan sampai pada kepuasan tersendiri. Gitu ya. Alhamdulillah saya sudah pernah melewati semua sisi itu. Saya pernah di titik pertama kali ya, tahap pertama mengenal Quran, tahap kedua menghafalkan Quran. Kalau Anda sudah masuk pada tahapan pertama ini, masuk menghafal Quran, hari-harinya pengen ngafalin terus aja, pengen baca terus. Bahkan saya kalau baca ini tahajud lima itu 3 hari khatam saya. Bagi orang-orang hafid itu biasa. Atau fahmi bisyaukin 7 hari khatam. Itu rutinitas kita. Dan kepuasannya memang di situ. Bahkan kita itu ada orang-orang yang golongannya agak ekstrim. Ekstrim bagaimana? Dia sudah tidak mau melihat dunia luar sudah. Jadi hari-harinya isinya di rumah baca Quran dan itu tidak bosan, Pak. Setiap hari menghafal Quran itu setiap hari 3 hari hatam begitu, itu tidak bosan. Padahal ini bacaan yang sama begitu, tapi tidak bosan. Begitu. Itu tingkat pertama. Naik ke tingkat yang kedua, naik ke tingkat atasnya lagi, tadabbur Quran. Itu semakin mentadaburi, semakin kita itu semakin tidak ada habisnya. Contoh saya kasih contoh. Kalau tahfidz Quran mungkin coba dulu nanti hafalin berapa, nanti akan terus saja. Pengen saja. Itu tidak akan ada habisnya. Sudah hatam, itu pengen terus baca. Itu yang tingkatan hafidz. Naik lagi tingkat tadabbur Quran, itu sekali memahami maknanya, itu maknanya tidak ada habisnya, Pak. Satu kalimat tapi maknanya bisa tidak ada habisnya. Saya kasih contoh sederhana. Jannah artinya apa? Ada yang bisa memaknai selain itu tidak? Ada enggak? Tidak ada. Kalau Anda sudah tingkatan tadabbur Quran, jannah itu tidak selalu di mana surga. Itu titik yang sudah pernah saya lewati juga. Jannah itu kalau dalam bahasa Quran yang paling gampang ya, yang sudah sering saya membaca, jannatin tajri min tahtiyal anhar, terus apa? Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Coba dalam ini saya pakai ayat yang Anda sudah hafal semua ya. Jannatin tajri min tahtil anhar, surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtil anhar. Kalau saya, Pak, mohon maaf, orang Malang itu tidak butuh ibarat katanya. Coba bayangkan, kalau surga isinya sungai-sungai buat apa? Nanti begitu nanti protesnya. Paham ya? Paham deh. Berarti kalau surga isinya cuma air mengalir, kita orang Malang itu air sudah banyak, Pak. Pegunungan kita hidupnya, Pak. Udah banyak air. Waduh, kayaknya mohon maaf lah, saya tidak masuk surga saja. Bisa begitu nanti. Paham ya? Di Al-Quran padahal surga itu contoh sederhana mengalir sungai-sungai begitu. Kenapa jannah itu mengalir sungai-sungai? Karena di Saudi Arabia, tempat suci Al-Quran ini tidak ada sungai, Pak. Pernah lihat sungai sana yang ngalir airnya sederas kayak sini? Pernah lihat, Pak? Tidak pernah. Enggak pernah. Gambaran untuk orang Arab sana, kenikmatan itu seperti itu, Pak. Kalau Anda punya danau yang luar biasa banyak, itu artinya Anda kaya di sana. Kalau Anda punya perkebunan di sana, itu kaya, Pak. Di Saudi Arabia itu tidak ada perkebunan sama sekali. Kurma itu pun jaraknya jauh, Pak. Kayak saya yang pernah tahu sawit daerah Sumatera itu jauh-jauh, Pak, nanam sawit. Tidak dekatan-dekatan begini, jauh berapa meter baru. Nah, maka kalau semakin tingkatannya naik di tadabbur Quran, jannah itu maknanya bisa sukses, Pak. Jannah bisa maknanya sukses. Kenapa? Sukses itu ada yang tahu tidak? Bisa mendapatkan sukses? Tidak ada. Selalu ngomong, oh banyak duitnya, sampean itu gajinya sudah sekelas menteri. Tapi tak tanya sama sukses.
Itu jawaban. Kenapa bisa jawab begitu? Belum tahu sukses apa. Belum tahu sukses. Tanya yang paling kaya di Indonesia, yang sultan-sultan sudah sukses. Belum. Kalau sukses ngapain dia masih juga kerja? Begitu ya. Nah, itu jannah pun juga begitu, bisa dimaknai sukses. Nah, itu kalau Anda semakin dalam dekat dengan Al-Qur'an, itu semakin tidak puas menemukan jawaban di dalamnya. Begitu. Nah, orang Arab itu digambarkan itu begitu, Pak. Gambar air mengalir dan sebagainya, itu kan tidak ada di Saudi Arabia. Maka Allah ingin menyampaikan sukses itu begitu, tidak terlihat, sama seperti surga. Ada yang bisa menggambarkan surga? Tidak ada. Maka gambaran surga itu gambaran sukses. Tidak ada yang pernah tahu seperti apa bentuknya surga. Maka baginda Nabi menyatakan wala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak terlihat seperti mata yang kau bayangkan, tidak terdengar seperti yang pernah kamu dapat ceritanya. Itu surga nanti, Pak. Nah, begitu. Itu baru ngomong jannah saja, satu kata saja. Tadabbur ayat satu kata saja sudah begitu makna bisa dalam kita menggali. Begitu. Nanti naik ke tingkatan golongan orang-orang tafsir. Waktunya habis ngomongin tafsir. Tafsir ini begini, tafsir ini begini. Dan itu nikmatnya dengan Al-Quran, Pak. Spesial bulan suci Ramadan, Anda harus dekat dengan Al-Quran. Spesial. Saya ambil kisah yang luar biasa. Pas kisah ini terjadi di bulan suci Ramadan. Kisah Perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Perang Badar itu perang pertama yang terjadi bagi umat muslim, dan itu perang yang luar biasa dan menjadi tonggak perjalanan Islam. Perang pertama 2 tahun setelah hijrah, tahun kedua di Madinah, baru memasuki latihan puasa namanya. Latihan puasa juga baru perang pertama. Jadi ceritanya begini sederhananya. Ada namanya golongan dulu, Mekah itu simbol kekayaan, Pak. Jadi kalau pengen sukses itu simbol kayanya di Mekah. Begitu. Rata-rata orang Madinah dulu berdagang ke Mekah, dibawa pulang ke Madinah. Jadi ada kabilah yang dibawa oleh namanya Sufyan. Begitu. Nah, Sufyan ini pulang dari Makkah setelah berdagang luar biasa, melakukan tijarah dan sebagainya. Itu kemudian bawa banyak sekali harta dari sana. Nah, biasanya, ini baginda Nabi dan kawan-kawan ini dan para sahabat ingin kemudian melakukan peperangan dengan ini. Begitu. Karena apa? Untuk ngambil hartanya dan kemudian dikasih tawanan masuk Islam atau tidak. Begitu. Ini enteng karena jumlahnya tidak banyak. Golongan Sufyan ini cuma beberapa ratus orang, tapi bawaannya banyak, hartanya banyak. Begitu. Yang dibawa dari Makkah. Nah, terus dengar kabar yang kedua, ada golongan kedua. Golongan Abu Jahal. Begitu. Tapi dengan bala tentara yang banyak sekali, 1000 bala tentara yang lengkap pulang dari Mekah. Tahu yang terjadi? Ditanya ini, baginda Nabi tanya kepada pasukan, kita mau perang dengan Sufyan apa perang dengan Abu Jahal? Kalau sampean dikasih 2 pilihan, mau perang dengan Sufyan yang jelas menangnya dan jelas bahwa harta yang banyak, atau dengan Abu Jahal yang pasukannya banyak, lengkap 1000 dengan juga bawa harta yang banyak. Kalian pilih yang mana kira-kira? Logikanya? Jelas logika kita pasti yang melawan Sufyan. Pasti melawan Sufyan. Karena apa? Ini jelas menang kok. Tidak perlu tidak perlu logika lah. Tapi kadang-kadang logika itu tidak main ketika urusannya dengan agama. Logika tidak main kadang. Logika sudah tidak bisa main kalau urusan dengan agama. Saya contohkan sederhana. Tadi saya ngomong sederhana dengan yang datang lebih dulu saya. Nih, tak contohkan logika sudah kadang tidak boleh main ketika urusannya dengan agama. Ini penting. Ini contoh ya. Yang sudah tak kasih tahu diemnya. Tahu sampai itu logika sederhana. Tapi sampai ini bisa tidak tahu. Allah Muhammad. Apa yang salah dari tulisan itu? Lihat nih, dua-duanya ini Allah Muhammad. Sama yang buat ini Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dua tulisan itu apa yang tidak salah? Apa yang kurang pas?
ada orang yang logikanya kadang dimainkan. Ini begini, selalu protes. Kalau sampai kan buat ini kan atas dasar dekorasi yang cantik saja kan, pertimbangannya selesai kan. Kalau orang yang sudah main logika segala macam, ini Gusti Allah kok disejarkan dengan Muhammad, ini kafir ini. Ya kan? Soalnya pernah pikir sampai ke gunung. Nah, Ini musyrik ini. Begitu ya? Ya begitu. Ini logika yang sudah mulai dimainkan kan? Begitu. Tapi kalau Al-Quran yang menjawab, begitu. Hadis baginda Nabi yang menjawab, sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghat. Agamanya Allah itu dalam, jauh, begitu. Wa man ahsanu minallahi sibghat. Tidak ada yang mengalahkan namanya Allah dalam hati kita. Sampai mau dijajarkan sekaligus ini. Apa sampean pernah menyatakan bahwa Allah ini sama tingkatnya dengan Nabi Muhammad? Siapa yang pernah kayak gitu? Tidak pernah kan? Sama sekali kan? Tetap di hati sampean Allah yang nomor satu kan? Meskipun seolah-olah ini sama kan? Tapi di hati sampean tetap Allah. Yang punya keris sekalipun, yang punya tombak, yang punya tali, yang punya susuk segala macam, ya masih apa namanya? Yang paling dalam adalah Allah. Begitu. Kadang memang logika itu tidak bisa dimainkan. Baiklah kepada kisah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Berangkat perang dan yang dilawan adalah Abu Jahal. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu spesial surat ini untuk perang Badar. Yujadilunaka fil haq. Baginda Nabi itu di debat. Baginda Nabi debat. Nabi, ini serius. Kita mau perang sama Abu Jahal. Gitu kan? Ini kan kayak barusan ini, berapa pengurusnya tadi yang berjajar depan? Sedikit. Berapa kira-kira tadi? 10. Serius ini, 10 orang yang menjadi pengurusnya Sunan Kalijogo. Seluruh bagian sama. Sahabat, itu sahabat kawakan itu dulu ngomong begitu, yujadilunaka fil haq ba'dama tabayyana. Bagaimana? Ya Nabi, bener dah, serius ini kita mau perang sama Abu Jahal. Mereka 1000 pasukan dengan pakaian yang lengkap, persenjataan. Kita hanya sekitar 300-an lebih mau melawan mereka. Ka'annama yusakuna ilal maut. Katanya mereka, katanya para sahabat ini namanya setor nyawa. Loh, serius ini setor nyawa. Kalau barusan katanya ini serius. Apa namanya? Pengurusnya 10 orang, 10 bener 10 barusan tak jajar itu. Yang jajar 10 orang dengan seragam yang beraneka ragam. Serius ini menjadi pengurus? Kan begitu pertanyaannya. Saya kemarin pelantikan di mana kemarin? Di Noksan saya datang Pak. Saya ngisi pengajian. Itu sudah jajar banyak, sudah selesai Pak. Dan itu semua pakai seragam rapi. Banyak itu 2 baris. Pindah lagi ke Canglim juga sama, Pak. 1 baris full, pakai seragam semua. Sampai sini berapa orang tadi? 10. Itu seragamnya seragam mana? Subhanallah, itu ya. Semangat. Itu namanya yujadilunaka fil haq. Ini setor nyawa ini. Ini setor nyawa ini. Begitu. Tapi ini setor nyawa baginda Nabi begitu. Itu sama, Pak. Perang Badar begitu, Pak. Itu sekelas sahabat ya. Semua lengkap di situ. Abu Bakar ada, kemudian Umar juga ada, semua lengkap di situ Pak. Tapi yang terjadi apa? Ini benar, ini tidak setor nyawa kita ini. Terus dijawab. Ini kalimatnya dijawab begini. Wa idh ya'idukumullah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Itu yang luar biasa dari para sahabat. Nah, mulai dari sekarang yang perlu dibangun itu mental Pak. Seragam boleh sama, mental kadang macam-macam Pak. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tak lihat tadi ya. Mohon maaf, siapa? Imam dibantu sama sebelahnya, itu sudah bagus Pak. Mental berangkat dulu, begitu urusan aku saya nggak bisa selesai nanti kalau seperti itu. Jadi zaman kan tak lihat, kalau yang lain kan sudah siap dulu dari rumah kan. Nanti seragamnya ini. Nanti duduknya di sini. Begitu kalau pelantikan itu. Kalau masjid-masjid yang lain. Itu serius saya. Saya setiap pelantikan itu hampir ada saya Pak. Kalau di sini kan tadi enggak. Kamu maju. Kita lihat. Jos ini. Ono sing batik, ono sing jubah, ono sing jaket, ono sing jas. Jadi semua Pak. Ini. Saya langsung ingat perang Badar
sadar ini. Main-main. Ini mentalnya bukan mental tempe. Begitu Pak. Berangkat, siapa yang nyuruh katanya? Tadi kan debat, berapa lawannya? 1000. Pertama kan gitu kan? 1000 ya. Ini sajalah menang kita. Ini jelas ini kita sudah jelas menang. Ngapain perang sama dia? Siapa yang nyuruh Allah? Oh berangkat. Begitu Pak. Nah itu mental dibangun dulu Pak. Kalau menang belakang, mental dibangun dulu. Sama barusan yang dijajar dulu Pak. Seragam urusan buri mental, tambah jaketan. Preman ini Pak. Jangan jaket preman masuk masjid. Kalau di Indonesia namanya mohon maaf ini. Kalau di Indonesia namanya fuckboy gini. Jangan ya. Boy kawakan loh. Perang Badar itu begitu Pak. Mohon maaf ya, ini peperangan pertama para sahabat Pak. Bahkan mereka membunuh itu tidak bisa. Tapi mau perang, mau tidak sakti mereka. Membunuh saja tidak pernah. Pernah membunuh tapi tidak bisa perang begitu. Terus gimana membunuh mereka? Sahabat itu bingung Pak, karena mereka pakai pakaian yang lengkap. Itu kalau ditusuk, itu mental, kan masih ada baju-bajunya. Sampai sebegitunya loh. Tapi karena apa? Mental sudah dibangun dulu. Siapa yang nyuruh? Allah, berangkat. Begitu Pak. Nah, sama kalau sudah urusannya di sini, sama seperti doa yang dibaca oleh Pak Gubernur tadi. Apa doanya tadi? Yang penutup tadi. Masih ingat tak? Gak ingat ya? Saya itu loh yang dengerin sebelahnya hafal saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu kan? Nikmal maula wa ni'man nasir. Di ayat ini Pak, spesial juga di perang Badar itu muncul Pak. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukup Allah sebagai penolong kita. Selesai urusannya Pak. Selesai Pak. 300 lawan 1000. Selesai. Perang Pak. Berangkat perang. Bingung. Ini besok perang. Ini malam sudah perang. Ini ngumpul ini buat tenda. Besok pagi mau perang. Itu bingung kabeh, gelisah. Semuanya gelisah. Piye? Perang apa enggak? Ini serius ini. Padahal tadi sudah ngomong berangkat, begitu kan? Serius ini. Perang Badar itu begitu Pak. Berangkat, ini Allah yang nyuruh. Ini Allah yang nyuruh. Tapi malam itu gelisah. Ya Allah, besok ini perang, gitu kan? 1000 ini tenang. Tapi ini justru Allah begitu. Kadang dalam hidup itu begitu Pak. Kadang dalam hidup itu kadang begitu Pak. Ya Allah, kerja di Korea kayaknya susah, begitu kan? Tapi kalau gajian iman, gitu kan? Tapi pengen pulang, tapi sekali mau pesen tiket, istri sudah ngomel, gitu kan? Itu Pak, tantangan serunya begitu menghidup itu Pak. Selalu ada tantangan hidup. Selalu Anda dihadapkan dengan dua pilihan, tidak usah kaget. Ada yang, mohon maaf ya, ada yang cantik, tapi miskin, begitu kan? Ada cantik, ada kaya, tapi tidak cantik. Pilihan selalu ada dalam hidup itu Pak. Kerja di sini gajinya gede tapi capek. Di sini kerjanya gampang, gajinya kecil. Selalu begitu, hidup itu begitu. Ada pilihan-pilihannya, selalu begitu. Tapi kalau Anda sudah seperti dalam ayat ini, Allah melanjutkan wa in tastaghithuna rabbakum. Malam ketika seluruh pasukan baginda Nabi yang jumlahnya 300 sekian bakal perang melawan 1000. Ini malam ya, belum perang ya. Itu gelisah ini. Gelisah antara mau perang, sudah pasti kalah, tidak perang, disuruh Allah. Begitu loh. Sama loh. Kayaknya pengen balik ke Indonesia, tapi istri nyuruh kerasan di Korea. Begitu kan? Akhirnya ya sudahlah, dikuat-kuatan dulu lah. Begitu kan? Sampai istri tenang dulu, begitu. Iltastaghithuna rabbakum, baginda Nabi malam melakukan istighosah. Itu saja boleh, tapi cara itu macam-macam. Pokoknya seluruh ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang istighosah itu boleh. Istighosah itu maknanya minta pertolongan. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat yang bunyi isti, artinya minta pertolongan. Istikhoro, minta petunjuk. Istighosah minta pertolongan dari Allah SWT. Begitu. Bentuknya apa? Baginda Nabi malam ketika besok perang, 2 orang yang tidak tidur. Baginda Nabi dengan sahabat paling luar biasa, Abu Bakar, tidak tidur Pak, malam melakukan istighosah, minta pertolongan, minta doa kepada Allah. Ini ciri Pak.
Kalau sampean pengen sukses, pengen punya hajat sekarang, malam itu tidak tidur. Ini cerita ya, ini agak geser ke dikit ya sebelum saya masuk ke sini lagi ya. Ada cerita unik lucu begitu. Ini di Canggu karena tidak live kan, saya ceritain satu. Ini bukan ngomong jelek, ini ngomong lucu ini. Nggak ngomong nggak buruknya orang. Dia kerja di pabrik yang nggak bisa keluar. Bingung dia, tak kasih cara dia. Ada 2 cara kalau pengen bisa lolos dari pekerjaan sampean. Saya tidak ngajar sampean loh ya. Barangkali ada yang ketekan kan mau keluar pabrik tidak bisa. Saya Caranya 2, tak kasih tahu. Serius datang ke saya, Ustaz. Saya mau keluar dari pabrik, gajinya kecil, saya masih muda, kuat pengen. Tapi kalau keluar tidak dikasih surat sama pabrik kan gitu. Betul. Caranya 2 gitu kan. Apa itu, Ustaz? Pertama pura-pura gila. Sudah pura-pura gila sudah. Sampai dibawa ke rumah sakit tidak ada obatnya itu sudah. Loh, saya pernah menemukan begini. Jam 12 malam saya ditelepon, Ustaz, mohon maaf datang, ini ada kesurupan, minta diruqyah. Gimana? Di Tegu. Di Tegu. Ustaz, ini ada kesurupan, tak lihat setengah 12. Di mana? Di Tegu. Tegu daerah timur, Jilian. Tahu Jilian? Tahu. Oh, Jilian pusingnya. Ini 1 jam lebih saya kesana ini, setengah 12. Pusingnya. Tolong Ustaz, minta tolong begini. Berangkat saya ke Jilian. Setir saya sendirian sana. Oh, nggak main-main Pak. Saya kesini juga nyetir sendiri saya. Kecil yang berangkat saya. Sampai sana tak doa tidak mempan. Tak gini kan tidak mempan. Pusing saya kan. Ini kayak hilang kesaktian saya ini. Kan begitu kan. Sudah semua keluar biar saya senggol dengan dia. Keluar semua senggol saya dengan dia. Serius Ustaz. Bawa parang kan dia kan. Bawa parang dia. Senggol saya dengan dia. Ustaz tidak apa-apa. Saya Ustaz. Keluar semua Pak, saya tutup pintu, blok. Saya nyari batu yang gede Pak. Terus saya cari batu yang gede, nggak waras, tak antem batu Pak. Saya waras kan. Tak hitung sampai 3, nggak sembuh kamu tak lempar batu ini. Ayo, 1, 2, ampun Ustaz, ampun. Karena nemu ini. Ini gara-gara kamu ini hilang kemampuan saya ya. Tak tanya gitu, kenapa Ustaz? Kamu kenapa gila? Ustaz, saya ingin dikeluarkan dari pabrik. Terus cara paling mudah keluar dari pabrik itu gendeng Ustaz. Ini loh. Jangan sembuh, saya ini sembuh. Sembuh. Loh jangan Ustaz, nanti kalau suratnya sudah keluar, saya sembuh. Ya sekarang sembuh dulu, besok pagi kumat lagi. Biar saya keluar ini ketemu orang-orang dikira nanti tidak mempan. Oh ya Ustaz, sembuh dia. Kurang ajar ya. Makanya kalau ada yang ngomong Ustaz mau diruqyah, tidak percaya sekarang saya. Itu akal-akalan saya aja, pabrikmu susah ya. Ini serius ini, di Canggu itu Bang, bingung ya. Malam itu udah latihan gendeng dia. Serius ini Canggu nih, ada saksinya itu loh. Amin saya, latihan gila sudah malam itu. Bingung dia. Terus cara yang kedua bisa dilakukan. Cara kedua, setiap hari ngomong. Sajamim, ketejusio, wes ngono. Tapi kalau setiap hari pasti kamu di 18. Setiap hari. Jadi tapi sudah kita dengerin aja. Sajamim, andeo, ketejusio. Wes ngono tak wes. Bahasa Korea pokoknya yang penting dia paham kalau kamu pengen berhenti kerja, wes gitu. Tiap hari ngomong. Akhirnya apa yang dilakukan dia? Dia pakai cara yang kedua. Cara pertama sudah dicoba sama dia. Pas lagi gendeng, ketawa dia. Pas dipegang teman-temannya gendengan. Aku sih latihan gendeng ini. Oh iya. Jadi hari pertama gagal dia. Hari kedua pakai cara yang itu, akhirnya dikeluarkan dari pabrik. Tapi jangan dipakai loh ya. Pakai. Itu akhirnya itu. Wallahu a'lam. Kembali lagi ke kalimat intastaghithuna rabbakum, malam baginda Nabi penuh dan untuk yang Canglim itu 1 bulan penuh dia tidak tidur. 1 bulan penuh dia tidak tidur. Jadi mau dikeluarkan bulan Februari, Januari dia sudah tidak tidur.
malam itu udah bukan tidak tidur full enggak ya. Jadi dia malam jam 3 bangun, langsung doa dia. Wiritannya apa? Diracik sendiri, Pak. Keren kan? Wiritan digawe sendiri dia. Racik sendiri. Baca ayat kursi 10.000 bahwa ini sepuluh. Dari mana kamu? Pokoknya saya yakin itu Ustaz. Sakti kan mereka. Dan bener pas Februari masuk ngomong saya jamin jika ke oke, saya dikit lolos. Hebat ya. Nah itu karena apa? Iltastari itu nalobah, minta pertolongan kepada Allah. Setiap masalah yang ketika mengawali semuanya itu awali dengan Allah dulu. Bukan ketika sudah masalah datang baru kita laporan ke Allah. Pasti yang seperti ini pasti dipending. Pasti dipending. Dikasih jeda biar kita paham bahwa Allah itu tidak bisa seenak kemauan kita. Begitu ya. Jadi kita sudah dapat masalah panjang. Kemudian kita datang kepada Allah. Pasti tidak seketika jawabannya datang. Pasti akan dipending dulu. Akan ada waktu untuk memending dulu. Untuk memberitahu kepada kita bahwa Allah tidak bisa diatur. Ada masanya dulu. Kamu tahu ada namanya ikhtiar. Begitu nanti. Tapi ketika Allah sudah mengawali semuanya dengan rangkaian mengawali semua niatnya di awal dari Allah, semua pasti akan selesai. Di Korea, Pak, di Korea, seluruh masjid di Korea tidak pernah terpikir mereka membangun masjid. Yang dipikiran mereka hanyalah mengabdi kepada Allah. Saya masih ingat di Changnam dulu masjid dibangun itu karena apa? Karena mereka kebingungan sudah. Dulu ngajinya di pabrik, Pak. Saya masih ingat. Kalau di sini dulu ngajinya di timur sana, di sebelahnya gereja. Yang tidak tahu ya, sebelum di masjid ini ya, sebelahnya gereja sana. Itu niatannya bukan pengen bangun masjid, tidak. Kami niatannya untuk mengabdi kepada Allah. Makanya perjalanannya dibimbing dengan benar sampai hari ini menemukan tempat yang nyaman dan layak seperti ini karena Allah menyiapkan semuanya, Pak. Pada perang Badar juga begitu, ya Allah. Baginda Nabi malam berdoa bareng dengan Abu Bakar, berdua saja, yang lain sudah tidak ada, tidur. Itu berdoa, ya Rob, 300 lawan 1000. Kalau kami kalah ini ya Allah, selesai sudah urusan Islam. Ini perang pertama kami, perang yang luar biasa. Harus kalah maka selesai Islam. Terus dijawab oleh Allah, fastajaba lakum anni ma'akum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Datanglah 1000 malaikat untuk mengawal pasukan yang 300. Lawannya 1000. Jadi sebenarnya 300 tidak ngapa-ngapain. Paham ya? Yang perang siapa? Malaikat. Ada satu orang yang selamat dari 1000 lawan tadi dan tidak mati dan kemudian masuk Islam. Yang terjadi apa? Ketika perang Badar, itu semuanya gelap. Semuanya gelap sudah. Ibarat kalau film-film ada yang ada awan itu, sebenarnya niru itu, Pak. Niru kita itu. Awan gelap tidak kelihatan apa-apa itu. Jadi 1000 pasukan itu seolah-olah tidak kelihatan apa-apa. Semuanya seolah-olah ditebas semuanya. Semuanya ditebas dalam perang Badar itu. Yang nebas siapa? Malaikat. Jadi 300 orang itu cuma gini-gini tok sudah. Serius ini, Pak. Gini-gini tok dia. Bahkan membunuh saja mereka tidak bisa. Diajari sama Allah itu caranya membunuh, Pak, di Al-Qur'an ini, Pak. Dan buka surat Al-Anfal. Makanya nanti Al-Qur'an spesial Ramadan dibuka, dibaca berjamaah pelan-pelan. Mereka itu cuma gini-gini tok sudah, Pak. Gini-gini tok, joget kayak Pak, joget itu. Dan 1000 orang itu meninggal semua. 1000 orang itu meninggal dunia. Saya bacakan ayatnya dalam surat Al-Anfal yang kemudian dilanjutkan surat ayat ke-11 ini. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minkum. Malamnya 2 orang tadi tidak tidur, minta pertolongan Allah. Dijinlah sudah fastajabna. Kalau dalam Al-Qur'an setiap ada kata fa itu jawaban Allah yang seketika. Tidak nunggu lama. Jadi mohon maaf ya, setiap kali kita akan berperang pasti akan ada lawan kita. Lawan terakhir kita adalah setan. Kalau sudah tidak ada lawan ini ya, lawan terakhir kita adalah setan. Itu sudah pasti. Kalau ini jadi tadi pengurus dari 10 jadi sudah gagah, maju, sudah kelihatan kokoh dan sebagainya, sudah kelihatan tidak ada lawan sama sekali sudah. Lawannya pasti cuma satu yang terakhir, setan. Sama pada perang Badar, 2 orang tadi yang tidak tidur, siapa tadi? Baginda Nabi dengan Abu Bakar kan tidak tidur. Yang lain tidur semua, Pak. Ini setan, Pak, masuk. Setan.
idh yughashshikumun nu'asa amanatan. Semua dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren, Pak. Besok perang lawan 1000 orang, sempet-sempetnya tidur malam. Bisa kira-kira. Sampean yang mohon maaf ya, ada nih yang beberapa masjid besok sudah mau pelantikan, kan harus sambutan ini ya. Bingung dia, nggak tidur malamnya Pak, gara-gara sambutan ini Pak. Pas sudah dipanggil, ternyata waktunya tidak banyak. Jadi sambutan saya masih banyak, begitu. Ada yang sampai tidak tidur gara-gara itu. Ini mau perang besok pagi lawan 1000, itu malamnya masih sempat tidur. Itu rahmat dari Allah. Nu'asa amanatan, maka kalau bisa tidur. Jadi ada yang bisa tidur. Itu kalau bisa ada tidur, itu Pak cirinya Anda mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Sakinah itu tidak selalu datang lewat istri Pak. Tidur itu juga sakinah. Tahu ya? Maka kalau Anda bisa tidur itu jos. Nanti kalau sampean tidur terus di masjid ngomong aja lagi dapat sakinah. Lu serius Pak, nu'asa amanatan di sini Pak. Kalau sudah tidur pasti amanatan. Aman Pak. Orang yang sudah tidur tidak mengganggu orang lain. Orang yang sudah tidur tidak akan merusak orang lain. Orang yang sudah tidur tidak akan bermaksiat. Orang yang sudah tidur. Tapi setan tidak mau kalah Pak. Malam perang Badar tadi itu sudah dibuat tidur oleh Allah ini. Dikasih kenikmatan, nikmat tidur tuh Pak. Bayangkan mau perang lawan 1000 dengan tidak punya bala tentara dan tidak punya kekuatan apapun, itu masih bisa tidur. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Bisa tidur. Bisa tidur. Setan tapi masih bisa mengganggu, Pak. Yang terjadi apa? Seluruh pasukan kecuali 2 orang, tanpa terkecuali ya. Kecuali 2 orang semuanya junub. Tahu junub? Mandi basah. Setan masuk sampai ke dalam mimpi, Pak. Jadi semua pasukan itu basah. Apa namanya itu? Junub. Semua pasukan kecuali 2 orang tadi, baginda Nabi dengan Abu Bakar. Semuanya mandi basah. Jadi malamnya dia, jadi pagi bingung juga. Bingungnya double, Pak. Kita mau perang, tapi lagi junub. Mau mandi pakai mandi apa? Tidak ada air, Pak. Bingung, Pak. Setan itu sampai segitunya loh ganggu sampean itu, Pak. Nanti ada momen nanti, Pak. Nanti akan ada momen. Wah, kalau enggak masjid Kali Jogo ini karena kita enggak bisa, Pak. Nah, itu setan udah mulai masuk. Langsung nih setan. Begitu saja teman. Jadi kalau sudah mulai kelihatan gagah begini, membusungkan dada, langsung setan. Memang begitu, Pak. Perang Badar itu begitu terjadinya. Sudah selesai semuanya. Yang luar biasa, pasukan dibuat tidur, musuh dibuat ketakutan. Itu abadi dalam Al-Quran. Ayat 11 dan ayat 11 dan 12. Ilyuha rabbakum, Allah mewahyukan kepada mereka. Begitu. Apa? Ketakutan yang luar biasa musuh. Ya apa? Belum perang saja musuh sudah takut pada kita. Belum perang. Bayangkan sampean ketika masuk Korea pernah rasa takut? Tidak ada, Pak. Karena sampean sudah melakukan ilyatastaghisu, sudah melakukan istighosah kepada Allah SWT. Sampai bahasa Korea kan, mohon maaf sudah tanpa mengasih rasa hormat. Oke. Tapi berani masuk Korea. Saya belajar bahasa Korea 2 tahun, Pak, di sekolah Korea. 2 tahun, Pak. Kadang senyum-senyum saya lihat sampean semua. Itu gajinya itu kalah saya dengan sampean. Subhanallah. Apa masih kurang sakti saya? Kadang pikir begitu, Pak. Sampai yang bahasa Korea 3 bulan. 3 bulan itu pun masih bolos. Begitu kan. Apalagi lewat jalur khusus. Mohon maaf. Itu masih berani masuk Korea. Kerja itu masih oke, Pak. Saya yang 2 tahun di Korea itu masih subhanallah. Ketawa saya lihat itu. Karena sampean sudah pernah melakukan iltastaghitsuna rabbakum, istighosah kepada Allah SWT. Sampean yang mau masuk Korea ini, Pak, minta pertolongan kepada Allah itu sudah pasrah sepenuhnya, Pak. Ya kan? Makanya sampai Korea enggak khawatir belas. Mau tinggal di mana enggak pikiran. Mau kerja di mana enggak pikiran sama sekali, Pak. Wah, ekstrim pokoknya pekerja Indonesia yang masuk Korea itu, Pak. Ekstrim. Dulu dari daerah sana,
Tongyong itu sering Pak, dari kapal, bahkan dari Moko, dari Ujang itu Pak dibayar Pak berapapun Pak asal sampai masjid. Wah dulu masjid rujukan itu 2 Pak. Jadi yang kabur dari Tongyong, dari Moko kan jauh itu kan perjalanan sini kan 2 jam, atau dari Incheon sana itu membayar 500.000 dibayar Pak. Taksinya itu agar sampai di masjid ini, termasuk di masjid itu luar biasanya Pak. Karena apa? Anda mengawali masuk Korea ini dengan istatari itu narobaku, minta pertolongan pada Allah, pasrahnya luar biasa. Kalau sudah diawali dengan pertolongan pada Allah, mudah semua urusannya. Bukti bahwa Allah menolong para pasukan Badar pertama, wa yunazzilu minas sama, turun air hujan Pak. Tadi kan kebingungan Pak, karena sudah apa namanya? Sudah junub. Ini perang dalam keadaan suci saja belum tentu menang, apalagi perang junub lah kayak gini posisinya. Begitu pikiran mereka. Allah mendatangkan hujan. Setelah itu hujan rahmat. Akhirnya mandi dengan hujan, luar biasa. Itu pertolongan Allah pertama. Bukti bahwa Allah menolong para pasukan Badar. Begitu. Turunlah air hujan. Itu pertolongan Allah yang pertama kepada para pasukan Badar. Selanjutnya, setelah terjadi kemudian terjadilah peperangan. Ya, sampai di sini dalam Al-Qur'an ini bunyinya begini Pak. Kita bacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullaban. Sampai nanti kalau perang tebas bagian lagi. Fadribu kullaban, fadribu fawqal a'naq, tebaslah nanti di atas punggung. Jadi di atas apa namanya? Pundak. Jadi kalau nebas bagian sini. Nah, wadribu minhum kullabanan, tebas yang sekuat-kuatnya. Jadi tebasnya di sini. Itu diajari Allah karena mereka itu masih amatiran.